Selamat siang Mbak Bina. Selamat siang Bu. Terima kasih waktunya. Kali ini saya akan memberitahukan bahwa nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Mbak Bina lakukan. Tidak apa-apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kegiatan pra-observasi. Saya ingin tahu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa ketika melaksanakan. Jadi di sini tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok itu peserta didik itu mengenali apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Kemudian setelah itu peserta didik juga mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, karena di sini itu SD kita itu di dataran tinggi, di pegunungan, jadi saya memilih untuk tujuannya itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi atau di pegunungan. Iya, berarti menggunakan media kontekstual. Ya. Kemudian Pak, kira-kira area pengembangan yang bagaimana yang hendak dicapai pada kegiatan ini? Jadi saya akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Jadi berdiferensiasi konten, proses maupun produk. Selanjutnya saya juga akan mengembangkan kemampuan sosial, emosional dan menghadapi murid yang memiliki keragaman atau kemampuannya. Jadi melalui kesadaran diri atau keterampilan berrelaksasi atau keputusan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengembangkan disiplin positif. Jadi siswa itu agar bisa dalam pembelajaran agar tetap disiplin. Mungkin bisa melalui pembentukan kesepakatan. Membutuhkan kesepakatan. Ya. Dari tujuan kemudian area pengembangan, kira-kira strategi apa yang Bapak persiapkan? Untuk strategi, saya akan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial, emosional, dan disiplin positif dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mengelompokkan murid sesuai kesiapan belajar dan minat murid. Nah, kemudian saya akan menyediakan beragam media pembelajaran yang sesuai materi yang akan saya gunakan. Selanjutnya saya akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran diskusi maupun tanya jawab dan penugasan. Baik, berarti itu untuk strategi yang Bapak persiapkan. Kemudian Pak, untuk pelaksanaan observasi ini kita laksanakan minggu depan. Berarti nanti kita ketemu lagi di hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Kalau misalnya kita laksanakan jam pertama bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya Bapak ya. Baik, berarti nanti pelaksanaan observasinya minggu depan hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 jam pertama. Baik. Terima kasih Pak, itu tadi untuk kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Anak-anak tengok kanan dan kiri. Ada yang tidak hadir di hari ini? Ada. Siapa? Adil. Terus yang lagi? Oke, Ragil dan Imran. Absen berapa Ragil? 17. Kenapa tidak masuk? Terus sama? Imran. Dan? 11. Yang lainnya hadir semua ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas ya dan keyakinan kelas. Kemarin apa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas?
Belajar dengan tertib dan hormat terhadap guru. Sudah tahu pelajaran hari ini pelajaran apa? Pelajarannya apa? IPAS ya. Hari ini kita akan belajar mengenali sumber daya alam yang ada di sekitar kita, dan kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Itu ya. Nah, selanjutnya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah potensi-potensi yang terkandung di dalam alam. Ya, sumber daya alam itu apa tadi? Apa sumber daya alam? Sumber daya alam adalah potensi-potensi yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu sumber daya alam. Coba sumber daya alam di sekitar kita itu apa? Kalau di pegunungan, misalnya sumber daya alam di bidang pertanian, apa? Padi, terus apa? Apa? Jagung, kopi. Nah, kemudian kalau kita memanfaatkan dari hasil pertanian di bidang misalnya padi, apa? Apa? Dijadikan beras, terus nasi ya. Oke, saya akan memberikan kertas. Ini apa namanya? Nanti silakan ditulis ya. Ditulis ditulis makanan kesukaan kalian. Ini ditulis makanan-makanan. Satu boleh, dua boleh makanan kesukaan kalian. Yang besar kayak apa, yang penting bisa dibaca ya. Sudah, kalau sudah dikumpulkan ke depan ya. Nah, kemudian dikasih nama. Coba saya menunjuk hari ini hari apa? Selasa, absen 2, coba. Nah, apa makanan kesukaan kamu? Nasi goreng. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, dari tengah ini. Mawar, ayo. Apa makanan kesukaan kamu? Sini, lewat sini loh. Apa? Nasi goreng. Oke, sama ya. Coba, ayo maju ke depan. Apa makanan kesukaannya? Ayam goreng. Nah, oke. Selanjutnya, Lia Putra. Axel, ayo Axel ke depan. Apa? Telur saja. Nah, oke. Kemudian lagi, Fanya, ayo Fanya. Apa? Nasi goreng juga, rata-rata nasi goreng ya. Ada yang beda, ada yang beda dari nasi goreng. Selain nasi goreng, apa? Soto ayam. Terus ada lagi, siapa? Apa Lim? Apa? Apa Lim? Kebab. Oke. Kemudian Pipit apa? Ayam goreng. Mawar sudah, Fanya sudah. Noni, ayo.
Jadi yang kalian tulis ini tadi, ya makanan ini ya di bawah dulu. Nah, kalian harus tahu ya bahan dasar apa yang dibuat, ya bahan dasar apa yang dibuat dari makanan-makanan kesukaan kalian. Kulit, Ya, daging, misalnya kesukaannya kok pisang goreng. Nah, itu bahan dasarnya dari pisang. Nah, seperti itu. Coba bahan-bahan dasar apa yang ada, ya, yang ada di dalam makanan kesukaan kalian masing-masing. Tentunya beda-beda ya. Tadi ada yang nasi goreng, ayam goreng, terus apa lagi? Soto ayam. Nah, itu ada bahan-bahan dasarnya. Nah, silakan ditulis bahan-bahan dasar. Oke, sudah. Coba di sini saya tunjuk 5 anak maju untuk menyebutkan jenis makanan kesukaan dan menyebutkan bahan dasar pembuatan dari makanan tersebut. Ya. Dari sini coba Panji. Nah, ayo nggak apa-apa. Terus lagi dari sini kasih, yo sih. Terus siapa ya? Teli. Terus Mita. Pipit, ayo maju yuk. Ayo maju. Ya di bawah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Edi. Nah, ini perwakilan dari kita. Ayo semuanya ya. Perhatikan ya. Coba ini makanan kesukaannya dibaca, ayo. Makanan kesukaan. Benar, ayo. Ayam goreng. Bahan dasar dari pembuatan ayam goreng apa? Ayam dan minyak. Jadi di sini Panji ya mengambil makanan kesukaan yaitu ayam goreng. Dari sumber daya alam yang disukai Panji ya, dari hasil sumber daya alam itu berupa peternakan dari ternak, sumber daya alam dari ternak. Kelihatan? Ya. Coba ayo semua berdiri, tepuk tangan, menyanyi lagu Menanam Jagung. 3, 2, 1. Ayo bersama menanam jagung di kebun kita. Lagu yang kalian nyanyikan. Coba sumber daya alam apa yang ada di dalam lagu tadi? Hasil dari pertanian yang berupa jagung. Coba manfaat jagung itu untuk apa? Digunakan untuk apa? nasi jagung. Nasi jagung. Terus apa? Emplek. Oke, makanan khas Jai. Apa lagi? Bakwan jagung. Selain digunakan untuk makanan, apa lagi? Nah, daunnya ya, daun jagung digunakan sebagai makanan ternak ya. Kemudian batangnya juga ya digunakan sebagai pupuk. Nah, itu manfaat dari tumbuhan jagung. Oke, saya akan membentuk ke beberapa kelompok. Jadi nanti ada 4 kelompok, yang masing-masing kelompok anggota 4 sampai 5. Oke.
nanti saya acak. Apa? Di sini ada. Itu ada. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, saya akan membagikan lembar kerja. Nah, nanti di sini silakan kalian membuat makanan kesukaan, ya. Makanan kesukaan, kemudian dibuat cara membuatnya. Jadi makanan kesukaan misalnya makanannya itu makanan jagung. Nah, jagung tadi itu terbuat dari apa? Langkah-langkah cara membuatnya itu seperti apa? Ya, silahkan nanti kalian dibuat rencananya itu langkah-langkahnya itu seperti apa? Ya, dari makanan-makanan kesukaan yang kalian pengen buat, ya. Oke, kelompok 1, yuk maju. Jangan lupa ditulis nama kelompok, ya. Sebelum kalian mengerjakan, ya, disimak video berikut, ya. Silakan disimak videonya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contohnya padi, jagung, rebung, kangkung, sawi, semangka, dan lain-lain. Oke, sebelum membuatnya, ya, kelompok 1, ya, kelompok 1 membuat peta konsep, ya, membuat peta konsep yang berkaitan dengan bahan makanan, ya, bahan-bahan makanan. Tentang menceritakan, ya, kelompok 2 itu menceritakan kelompok 2 nanti yang menceritakan tentang langkah-langkah, ya, menceritakan langkah-langkah dari makanan kesukaan, bahan-bahan makanan kesukaannya, ya, seperti apa? Misalnya filmnya apa? Nah, jadi silakan nanti ceritakan, ya, ditulis nanti silakan diceritakan, ya. Gimana? Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 menulis, silakan nanti ditulis, ya, ditulis langkah-langkahnya. Siapa masuk sih? Kamu tulis. Nah,
Sudah siap? Sudah, oke. Yang lain diam, memperhatikan yang maju. Ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan di depan kelas. Ayo, silakan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, ayo. Oke. Yo, silakan dari siapa dulu nih? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Kasih, saya Mawar, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami tentang cara membuat videolis. Bahan-bahannya adalah singkong, gula merah, dan garam. Alat-alatnya adalah kompor, minyak goreng, dan wajan. Cara membuatnya adalah kupas singkong, lalu dicuci dengan besi, kemudian diparut dan diperas. Kemudian ditambahkan sedikit garam. Ambil sejumput, lalu dibulatkan seperti bola pipih, lalu dalamnya diberi dengan gula merah. Goreng di minyak yang panas hingga kekuningan. Angkat dan siap disajikan. Nikmat disajikan setelah dihangat dan ditemani oleh kopi panas. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Dulu. Tadi bahannya apa saja? Singkong, Singkong, gula merah, gula merah, garam. Itu cara membuat apa? Singkong. Ya, bahan-bahannya. Langkah-langkahnya tadi apa? Pertama, mengupas singkong. Selanjutnya, nah, singkongnya dicuci, kemudian bapak sudah terakhir sudah maju. Oke. Nah, di sini kita ayo perhatikan, di sini kita sudah belajar tentang apa tadi? Halo. Halo. Masih bisa fokus ya? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Apa? Cara membuat videolis singkong. Terus apa lagi? Yo. Apa? Kita hari ini belajar tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita, dan kita harus tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Boleh di bidang peternakan, pertanian. Kalau di pegunungan apa saja? Apa saja? Ayo. Pertanian, terus apa lagi? Hutan, terus apa lagi? Dari peternakan. Itu di pegunungan. Kalau kita di daerah pegunungan itu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ya. Oke. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, bagaimana yang kamu rasakan setelah kita belajar bersama-sama tentang sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam, kemudian cara memanfaatkannya? Bagaimana? Senang? Sudah tahu? Nah, oke. Kemudian hal baru apa yang kamu dapat dari hasil pembelajaran hari ini? Apa? Hal yang kamu tahu atau hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini itu apa? Tentang sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam, membuat ya dari makanan. Kemudian makanan itu diapakan? Halo? Ya? Iya, sebelum dimakan itu apa? Ada prosesnya. Langkah-langkah membuat makanan kesukaan, ya. Dari yang kalian tidak tahu menjadi tahu. Cara membuat apa tadi kelompok 2? Videolis singkong. Kemudian kelompok 1 tadi menggambar tentang apa? Atau membuat tentang konsep dari daun singkong, ya. Salah satunya apa daun singkong tadi? Apa? Sayur singkong. Kemudian kelompok 3 tadi apa? Menulis tentang apa? Apa? Tentang? Ayo. Tentang apa?
Sis, apa tadi? Makanannya apa? Nama makanannya? Bakwan jagung ya. Itu kemudian itu tadi pembelajaran hari ini ya. Sebelum saya tutup, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan tentang sumber daya alam, cara memanfaatkan, cara membuat makanan-makanan kesukaan atau makanan yang berasal dari sumber daya alam ya, bahan mentahnya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bian. Selamat siang, Bu. Pak Bian, hari ini tadi Pak Bian ingin ketemu saya cakap-cakap. Baik, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan ini? Oke, gini Bu, saya pengen menceritakan itu tentang rencana saya demi meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya. Oh, berarti Pak Bian ingin bagaimana upaya Pak Bian untuk meningkatkan motivasi belajar Ya. siswa. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, Pak? Untuk sebagai ukuran keberhasilan adalah ketika saya mampu mengenali ide saya sendiri, kemudian tentang rencana saya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Pak Bian, selama ini jika diberikan skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bapak saat ini pada skala berapa untuk ukuran motivasi siswa? Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 mungkin saya memilih di skala 6 Bu. Untuk saat ini skala 6 dulu. Iya. Kira-kira mau ditingkatkan sampai ke skala berapa, Pak? Kalau harapan saya, inginan saya itu ya sampai 10, tapi ya bertahap lah, setidaknya 8, 9 gitu, ada peningkatannya. Berarti antara 8 sampai 9 dulu. Ya. Kemudian potensi apa yang selama ini sudah Bapak miliki untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau saya rasa saya mampu menggunakan IT, kemudian saya bisa memotivasi dengan menggunakan IT, lewat IT itu menurut saya bisa. Iya, Bapak mampu ya. Ya, mampu, bisa. Iya, itu potensi. Kemudian hal apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan atau masalah yang menghalangi Bapak untuk meningkatkan motivasi siswa selama ini? Itu banyak ya Bu ya. Terkadang itu saya kurang persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya kadang-kadang sendiri masih belum menguasai materi, kemudian belum menyiapkan rubrik penilaian, kemudian mengajar saya juga masih bertabrakan dengan materi dari yang lain sehingga terkadang saya terabaikan. Iya. Kemudian Pak, solusi apa yang selama ini Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu? Kalau solusi saya sudah berusaha ya Bu untuk memotivasi, kemudian menyemangati siswa, kemudian melakukan SBG, mengajak bernyanyi, kemudian memotivasi yang lain secara lisan. Iya, berarti sudah ada upaya ya Upaya. untuk mengatasi hambatan. Kemudian Pak, kira-kira rencana atau strategi apa yang dapat Bapak lakukan untuk memotivasi siswa selanjutnya? Kalau saya ya, saya tidak hanya memotivasi siswa secara lisan, kemudian saya juga akan menyiapkan rencana pembelajaran secara matang, menyiapkan perangkat pembelajaran jauh hari sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, animasi. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran, kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran sesuai kemampuan anak, kemudian mencari sumber belajar sesuai minat dan bakat anak. Iya. Kemudian Pak, jika rencana-rencana itu sudah dilaksanakan, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Untuk ukuran keberhasilan ya ketika anak didik saya memotivasi belajar, motivasi belajarnya itu meningkat, kemudian anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajarannya.
tercapai. Iya. Kemudian rencana-rencana Bapak itu jika sudah dilaksanakan, ternyata masih ada hambatan-hambatan yang mengganggu. Kira-kira bagaimana Bapak mengantisipasinya? Saya ya akan konsisten melaksanakan rencana saya, dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mohon masukan dengan berbagai pengalaman. Saya juga akan melihat sebab mengapa anak motivasi belajarnya rendah, kemudian apa dari segi pembelajaran yang kurang menarik atau faktor lain, misalnya keadaan internal anak. Berarti intinya harus konsisten ya Pak, Iya. melaksanakan rencana itu. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana atau strategi yang tadi sudah disampaikan? Kalau saya berkomitmen bahwa saya akan tetap melaksanakan rencana saya sesuai tujuan utama, yaitu meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, harus apapun yang terjadi Ya, tetap harus kita laksanakan. Iya. Kemudian Pak, siapa dan apa saja yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu? Itu banyak ya Bu ya. Ya tentunya dari saya sendiri, kemudian rekan sejawat, Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah itu. Berarti fokus utamanya itu adalah diri Diri sendiri. sendiri ya. Kemudian Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa permasalahan yang ingin diselesaikan itu tentang motivasi belajar siswa. Kemudian Bapak juga sudah memiliki potensi bahwa mampu menggunakan IT. Kemudian rencana-rencana atau strategi yang akan dijalankan juga sudah disampaikan. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari pertemuan ini Pak? Saya ingin setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, tentunya itu. Kemudian supaya saya bisa menceritakan hasil peningkatan atau penurunan motivasi belajar siswa, itu saya melaksanakan rencana-rencana tersebut. Oke. Baik. Nanti kalau kapan waktu Bapak ingin ngobrol lagi dengan saya siap. Dan saya juga memang ingin mengetahui cerita Bapak tentang penerapan strategi itu jika sudah dilaksanakan, peningkatannya seperti apa Pak. Iya. Baik, cukup itu saja Pak yang ingin disampaikan. Itu Bu. Baik, terima kasih Bapak sudah mau bercerita dengan saya, dan terima kasih juga sudah berbagi pengalaman tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan